jenuh sama asam lemak tak jenuh. Yang jenuh apa? Seluruh produk-produk yang dimasak dengan menggunakan minyak kelapa, minyak goreng seperti itu. Itu lemak tak jenuh semua. Dan yang paling membahayakan sebenarnya justru malah kalau minyak itu sudah mengalami oksidasi tingkat tinggi, yaitu minyak yang berwarna hitam. Enak nggak rasanya? Enak. Ayam, bebek digoreng pakai itu buena apple, Pak. Ya, tapi bikin masalah sebenarnya, ya, karena sudah mengalami oksidasi yang terlalu berlebihan. Oke, terus solusinya apa? Solusinya apa? Ganti saja minyaknya, ya, ganti saja minyaknya dengan minyak yang bermanfaat buat jantung, dengan minyak yang bermanfaat buat jantung, tapi kandungannya beda. Yaitu apa? Minyak-minyak yang mengandung asam lemak tak jenuh. Kalau bahasa nutrisinya unsaturated fatty acid, ya. Apa salah satu contohnya? Banyak contohnya, Bu. Saya berikan beberapa, saya bawa, karena kalau dibawa contohnya Anda mudah-mudahan bisa langsung ingat. Yang ini pertama minyak biji anggur, grapeseed oil, ya. Pertama ini. Yang kedua, ya, ini minyak zaitun. Ya, saya termasuk pemakan minyak. Ya, sahur tadi pun saya nggak makan apa-apa, cuman makan minyak sama minum air saja, sama kurma 3 butir, cukup. Ya, minyak. Ini grapes, ini minyak zaitun, ya. Minyak zaitun yang terbaik yang ada di mana? Yang ada disebutkan dalam Al-Quran, yaitu la syarqiyati wala gharbiyah. Minyak yang tidak tumbuh di barat dan tidak tumbuh di timur, pohonnya, maaf. Ya, dalam surat An-Nur, la syarqiyati wala gharbiyah. Pohon yang tidak tumbuh di barat, tidak tumbuh di timur. Di mana? Kalau menurut yang saya baca dan para ahli-ahli naturopati mengatakan minyak terbaik itu justru malah letaknya ada di Palestina. Jadi minyak zaitun terbaik itu letaknya ada di Palestina. Kalau ini kan Spanyol. Oke. Apa minyak lagi? Lagi banyak, Pak. Stoknya, Pak. Ini minyak. Kalau ini VCO. Bedanya sama 3 ini apa? Beda. Kandungannya beda semua. Minum sekaligus boleh nggak? Boleh aja kalau mau. Tapi rasa minyak ya begitulah. Ya. Apa bedanya ini semua? Yang jelas kalau untuk, jadi gini, lemak itu dia bisa memberikan energi kalau terbongkar, terutama lemak-lemak yang bersifat lemak jenuh, maaf, kalau terbongkar dan menjadi lemak baik, gitu ya. Makanya kita disuruh bergerak. Nah, ternyata minyak-minyak seperti ini, Bapak sekalian, ini bisa memberikan energi tapi untuk jangka panjang. Dia butuh waktu beberapa saat, beberapa jam untuk diolah tubuh. Ya, makanya nggak langsung cepat. Jadi kalau Anda lemes jangan minum minyak, lama segernya. Tapi kalau lagi lemes Anda makanlah karbohidrat yang rasanya manis, cepat. Makanya kita disuruh Nabi SAW makan kurma, kan, karena lagi lemes tuh, suruh makan yang manis-manis. Tapi tidak semua manis itu sama, ya, nanti kita bahas. Kalau ini jelas semua minyak-minyak ini kalau Anda makan, maka dalam riset yang saya baca itu jantung Anda akan clean, jantung Anda akan bersih. Tapi tidak cukup sekali 2 kali, Anda harus rutin minumnya. Ya, termasuk VCO ini salah satu yang saya senang, ya. Sekarang pun saya lagi minum ini, kenapa? Karena VCO ini punya satu bahan atau asam namanya asam laurat. Asam laurat itu cuma ada di air susu ibu. VCO ini punya. Makanya ibu-ibu yang bukan ibu-ibu sih, ya. Orang minum VCO ini biasanya BAB-nya bersih kayak anak bayi. Jadi kalau Anda mau tahu pencernaan kita sehat atau enggak, lihatlah hasilnya. Ya, tapi jangan dipelototin gitu terus, iya bener ya, gitu, enggak juga gitu. Sekilas saja. Biasanya para pelaku food combining seperti itu, mereka kalau ngelihat badannya hari ini benar atau enggak, mereka ngelihat BAB-nya, fesesnya, maaf. Ya, kalau fesesnya benar, ya benar gitu kan. Feses itu warnanya gimana? Anda googling aja, nggak usah kita bahas sekarang, nanti ilfil. Ya. Gitu ya sekalian, banyak sekali ya. Tapi ini beberapa pilihan yang kalau saya katakan pilihan terbaik. Kalau zaitun ini merupakan salah satu minyak yang Nabi SAW sangat suka menggunakannya, bahkan meminumnya. Bahkan Nabi, bagi anak-anak Anda yang ada masalah dengan ketombe, termasuk kutu, maaf gitu ya, zaitun ini cepat banget ngeluarin kutunya. Zaitun. Banyak jenis zaitun ya, Bu sekalian. Ya, ada beberapa jenis, tapi yang terbaik kalau Anda minum zaitun adalah zaitun yang judulnya ataupun namanya extra virgin olive oil. Ya, kalau Anda lihat nutrition fact di belakangnya itu nggak ada lemak, saturated fatnya hampir-hampir nggak ada sebenarnya, ya zaitun. Kolesterolnya apalagi nggak ada. Jadi minyak tapi nggak ada kolesterol. Ya, jadi masalah kita zaman sekarang, jantung kita bermasalah gara-gara apa? Ya gara-gara kebanyakan lemak jenuh. Gitu. Jadi kalau Anda misalkan disodorin gorengan gitu kan,
sodorin gorengan sama rebusan, kalau saya pribadi memilih rebusan daripada gorengan, dan ternyata ketika kita mulai ngubah kebiasaan kita, itu ternyata Masya Allah luar biasa Ibu sekalian, banyak sekali perubahan kesehatan kita yang terjadi. Bahkan Anda bisa meninggalkan obat, Anda bisa meninggalkan obat dokter, ya. Misalkan yang sering banget gatal, misalkan ada yang bukan sering banget, ada yang sering gatal-gatal gitu ya, gangguan pencernaan, itu sebenarnya ada asbabnya. Nanti saya jelaskan asbabnya apa, supaya Anda bisa mulai perbaiki. Kalau mau. Sekarang ngomongnya mau, nanti buka puasa kita lihat. Baik, jadi singkatnya kalau bicara secara ruhiyah, kalau bicara secara ruhiyah, sebenarnya penyakit ini minyaknya ya, secara fisiknya. Dan berapa banyak Anda minumnya? Ya nggak usah banyak-banyak. Kalau dalam penelitian yang saya baca, kejauhan kali Pak, kelihatan Pak, yang mau difoto. Kelihatan apa? Sayanya apa botolnya? Ya. Jadi kalau Anda mau minum berapa banyak? Ya sebenarnya tidak ada dosis standar, tapi kalau dalam penelitian itu sebutkan bahwa 1-3 sendok makan sehari, jantung Anda akan clean, yang pertama. Yang kedua, pencernaan akan bagus. Terus juga saya pesan kepada Anda yang sudah mengalami konstipasi atau susah buang air besar, kalau mungkin sudah makan apel 1 kilo, nanas 1 kilo, pepaya 1 kilo, nggak keluar-keluar juga, Anda makanlah minyak. Paham maksudnya ya? Jadi biasanya ada beberapa orang yang mengalami konstipasi atau susah buang air besar, terus kalian itu ternyata ketika sudah nggak mempan lagi sama minyak,